warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini kami membuat media pembelajaran tentang materi rantai makanan. Mungkin langsung saja untuk penjelasan cara kerja dari media ini bisa dijelaskan oleh partner saya. Jadi di sini kita membuat alat peraga tentang rantai makanan, yaitu yang tersedia ekosistem sawah dan ekosistem gurun. Di sini saya memegang beberapa alat peraga yang mana alat peraga ini bakal ditancapkan sesuai dengan keterangan ini. Jadi siswa itu harus menentukan sebenarnya padi ini tuh sebagai apa sesuai dengan keterangan yang sudah tersedia. Nah, di sini padi itu sebagai produsen. Lalu belalang itu sebagai konsumen 1. Dan katak itu sebagai konsumen 2. Lalu ular itu sebagai konsumen 3. Dan elang itu sebagai konsumen 4. Dan jamur yaitu sebagai pengurai. Jadi di alat peraga kami juga terdapat penjelasan tentang apa itu rantai makanan, apa itu rantai makanan dalam ekosistem sawah, dan apa itu rantai makanan dalam ekosistem gurun. Di sini juga kita menjelaskan tentang pengertian produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan 4, serta pengurai. Dan untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di video interaktif. Ikuti perjalanan seru si makanan, memahami rantai makanan. Coba deh bayangin, kamu lagi piknik di taman. Ada rumput, belalang, katak, tikus, ular, sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makan-memakan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah proses alami bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk makan dan bertahan hidup. Jadi, ada yang jadi makanan dan ada yang memakan. Tapi jangan salah ya, semuanya punya peran penting. Dalam rantai makanan ada 3 peran utama. Pertama, produsen, penghasil makanan sendiri, berupa tumbuhan hijau seperti rumput dan pohon. Kedua, konsumen, pemakan. Konsumen dibagi menjadi 3. Konsumen pertama, pemakan tumbuhan, seperti belalang dan sapi. Konsumen 2, pemakan hewan lain, seperti katak yang memakan belalang. Konsumen 3, pemakan hewan juga, seperti ular memakan katak. Konsumen puncak, biasanya gak dimakan siapa-siapa, seperti elang dan harimau. Yang terakhir ada pengurai, decomposer, berupa cacing tanah, jamur, dan bakteri. Mereka bantu mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati biar bisa balik ke tanah dan jadi unsur hara buat tanaman. Kenapa kita harus peduli? Kalau salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan punah, maka yang lainnya bisa ikut terganggu. Misalnya, kalau terlalu banyak serangga karena gak ada burung, tanaman bisa rusak.